Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada eksperimen kali ini kita bakal membahas tentang kemagnetan. Nah, jadi magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya dari bahan tertentu. Jadi magnet terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel atau campuran ketiganya. Magnet juga memiliki dua kutub, yaitu kutub positif sebagai kutub utara dan kutub negatif atau kutub selatan, yang letaknya pun di ujung magnet. Jika dipotong menjadi dua, setiap bagian akan memiliki kutub utara dan selatan masing-masing. Magnet akan selalu menghadap ke utara dan selatan bumi karena pengaruh matahari bumi yang sangat kuat. Kutub utara pada bidang magnet dapat juga bebas ke utara karena adanya daya tarik kutub selatan magnet bumi yang terletak di sekitar kutub utara bumi. Sedangkan kutub selatan medan magnet dapat bebas bergerak ke dalam selatan karena adanya daya tarik kutub utara bumi yang berada di sekitar kutub selatan bumi. Dan magnet dapat menarik bahan ferromagnetik seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda-benda ini memiliki sifat magnetik dan akan tertarik ke magnet. Dua magnet dengan kutub yang sama atau dua kutub utara atau dua kutub selatan akan saling tolak menolak, sedangkan kutub magnet yang berbeda akan tarik menarik. Dan kekuatan gaya magnet terletak pada ketak kutubnya, yang berasal dari interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan dari gerakan muatan elektron pada benda. Dorongan atau area di sekitar gaya magnet itu disebut dengan medan magnet. Adapun juga kita dapat mengidentifikasi medan magnet beserta arah garis gayanya medan magnet dengan kutub sejenis dan magnet yang kutub tidak sejenis menggunakan serbuk besi, dan menunjukkan besar medan magnet menggunakan kawat lurus dan kawat melingkar yang dialiri arus listrik. Kita mengidentifikasi juga faktor yang mempengaruhi besar medan magnet menggunakan kawat lurus dan kawat melingkar yang dialiri oleh arus listrik. Dan ada juga alat tambahnya, ada serbuk besi, kertas, magnet, kawat lurus, kawat melingkar, kompas dan busur, rheostat, kabel yang 4 hingga 100 cm, amperometer, dan power supply. Nah, pada percobaan prosedur 1, itu ada yang pertama, pegang dan angkat ke atas dengan posisi mendatar. Taburkan serbuk besi secara mendatar di atas kertas sudah disiapkan. Perhatikan juga serbuk besi tidak terlalu banyak agar bisa diamati dengan jelas. Jadi usahakan datakan. Kalau di eksperimen kita tuh bisa menggunakan KTP atau kartu-kartu Temzen yang lainnya. Dan dekatkan magnet pada kertas yang sudah ditabur di serbuk besi, amati pola yang terbentuk oleh serbuk besi. Pola tersebut akan mengikuti garis-garis medan magnet yang ada di sekitar magnet. Gerakan magnet perlahan-perlahan untuk mengamati bagaimana serbuk besi bergerak mengikuti medan magnet. Ulangi percobaan dengan memvariasikan posisi kutub magnet yang didekatkan pada kertas, dimulai dari kutub yang tidak sejenis, utara selatan, kemudian sejenis, selatan selatan, dan utara utara. Nah, hasil dari percobaan yang pertama itu kita dapatin bahwasanya garis-garis gaya magnet itu menghubungkan kutub selatan dan utara, dan menandai juga interaksi tarik menarik di bagian tengah terdapat medan magnet. Garis-garis gaya magnet menjadikan satu sama lain atau saling menjauh, menandaikan juga bahwasanya interaksi tolak menolak di bagian tengah tidak terdapat medan magnet. Arah gaya magnet pun masuk ke kutub selatan. Dan juga ada percobaan yang kedua, yaitu yang pertama prosedurnya itu adalah susun rangkaian yang terdiri dari power supply, kawat pada statis, dan ampermeter dan restart. Letakkan kompas di bagian bawah kawat dengan memperhatikan titik nol dari kompas tersebut sebelum melakukan pengamatan, dan nyalakan power supply dan atau tegangan yang diberikan pada rangkaian. Dan hasil dari percobaan kedua itu adalah semakin jauh jarak kawat ke titik pusat medan magnet, maka simpangan akan semakin kecil, menandakan jika nilai medan magnet akan semakin mengecil seiring bertambahnya nilai R atau dari jari. Semakin kuat simpangan akan semakin besar juga, menandakan nilai medan magnet akan semakin membesar sering bertambahnya nilai. Nah, jadi memang hasil analisis sekarang itu berupa kualitatif karena waktu eksperimen itu terdapat berbagai kesalahan atau gimana ya, alat yang kita gunakan kebanyakan gak berfungsi dengan baik gitu. Jadi waktu kita olah melakukan metode kuantitatif itu malah kita dapatin hasil yang jauh berbeda, bahkan mencapai kesalahan 50% gitu. Jadi emang nggak bisa dipastikan gitu. Jadi
keputusan saat itu pun jika kata Bapak kita mengolahnya pun dengan metode kualitatif, maka kita juga nggak bisa pakai data kuantitatif juga buat ngebuktiin teorinya gitu. Jadi kita fokus aja ke metode kualitatif karena memang data yang kita dapatkan pun kalau kita pakai ke ngolah data itu nggak sesuai dan malah menjadi makin kacau gitu. Dan juga di percobaan ketiga kita masih menggunakan metode kualitatif juga, di mana pertama susun rangkaian yang terdiri dari power supply, kawat melingkar, ampermeter dan restart. Letakkan kompas di bagian bawah kawat dengan memperhatikan titik nol di kompas tersebut sebelum melakukan pengamatan. Nyalakan power supply dan atau tegangan yang diberikan pada rangkaian. Amati besaran simpangan dan pergeseran jarum pada kompas dan titik nol. Ulangi lantas sampai 4 yang memvariasikan arus listrik pada rangkaian. Dan ulangi kembali sampai dengan 4. Jangan mengubah posisi plus minus kabel yang dihubungkan pada kawat melingkar pertama plus dan dihubungkan dengan penghubung berwarna merah. Kemudian dilanjutkan dengan menukar posisi plus dihubungkan pada penghubung berwarna hitam. Dan kembali juga hasil analisis kita berupa kualitatif ya, bukan kuantitatif, karena memang data yang kita dapatkan tidak sesuai dengan tidak baik juga. Jadi hasil analisis kita itu adalah yang pertama, simpangan pada kompas bergerak ke arah yang berbeda. Sumbu arus yang diposisikan di merah akan menyebabkan jarum kompas bergerak berlawanan arah jarum jam. Sedangkan sumbu arus yang diposisikan di hitam akan menyebabkan jarum kompas bergerak ke arah jarum jam. Penyebabnya itu adalah arus listrik yang dialiri pada kawat menyebabkan timbulnya medan magnet dan medan magnet yang ditentukan oleh arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Dan itu ya, kesimpulannya itu adalah medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh daerah magnet. Medan magnet itu dapat dibentuk dengan mengalirkan muatan listrik pada kawat. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis gaya magnet yang selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Jika dua buah magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan, maka akan memiliki medan magnet yang besar. Sementara jika dua buah magnet yang memiliki kutub sejenis didekatkan, maka tidak akan terjadi garis gaya magnet yang membentuk medan magnet. Jadi, misalnya juga Hamdi diberi kesempatan lagi buat nyoba eksperimen ini, mungkin bakalan kayak penelitian sebelumnya itu memastikan alat yang akan kita gunakan itu adalah alat yang bagus, karena memang pada saat eksperimen juga kita gunain alat yang mungkin nggak tahu kenapa, tapi waktu kita coba olah data itu malah nggak sangat sesuai sama literatur gitu. Jadi kita pun ragu buat memakai data tersebut, sehingga kita putusin juga buat memakai pengolahan data secara kualitatif. Jadi sekian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.